Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini, Zainal Ansori. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa informasi ya seputar market Bitcoin dan juga cryptocurrency ya. Dan juga kita akan lihat pergerakan harga Bitcoin setelah hasil dari FOMC meeting kemarin ya. Nah, pertama saya tidak lupa ingatkan untuk teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Dan juga pastikan kalian juga sudah tekan tombol like-nya ya. Nah, untuk informasi pertama ya, kita update market dulu terlebih dahulu. Nah, saat ini Bitcoin diperdagangkan di harga 103.601 US dollar. Ya, beberapa jam terakhir ini ya, sangat fluktuatif kondisi pergerakan harga Bitcoin dan aset kripto lainnya. Nah, saat video ini dibuat sekarang jam 3 sebelum subuh ya, karena barusan kita pantau ternyata harga Bitcoin turun cukup signifikan. Padahal tadi ya, kemarin malam masih mengalami pergerakan yang positif. Dan kalian perhatikan, jika Bitcoin turun sekitar 1%-an, maka altcoin akan turun lebih daripada penurunan Bitcoin ya teman-teman. Kalian perhatikan di sini, Ethereum turun 3,47%, disusul XRP 1,76%, Solana 3,55%, dan BNB masih stabil ya, masih mengalami kenaikan 0,28%. Namun tadi juga mengalami penurunan ya. Nah, ini market cap di 10 besar ya teman-teman. Kita perhatikan di market cap di bawah 50. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, seperti SPX ya mengalami penurunan 15%, dan altcoin lainnya kalian bisa perhatikan di sini melebihi penurunan Bitcoin. Nah, jika secara 7 hari penurunannya sangat besar ya teman-teman. Nah, itulah kenapa saya menyebutkan juga untuk altcoin, karena untuk siklus kali ini sangat sedikit sekali altcoin yang mengalahkan performa Bitcoin ya teman-teman. Itulah pentingnya kenapa kita portofolio yang baik, paling tidak Bitcoin 70% dan sisanya baru altcoin ya teman-teman. Jangan kebalik. Dan itu juga merupakan salah satu pengalaman pribadi ya teman-teman. Karena portofolio kalau kebanyakan altcoin, maka profit dari Bitcoin kalian akan dikalahkan oleh minusnya altcoin ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat harga Bitcoin lebih jelasnya dalam beberapa hari ini ya. Dalam beberapa jam lah lebih tepatnya. Nah, saat ini terpantau mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi sekitar ya 1%-an lah. Untuk lebih jelasnya kita buka untuk time frame 4 jam ya. Nah, di sini kita dapat melihat time frame yang lebih jelas ya secara 4 jam. Nah, tadi pagi harga Bitcoin close candle di area harga ini ya teman-teman. Jadi di 105.800.000 US dollar. Nah, sempat mengalami rally ya teman-teman, sampai di harga 106.000 lebih ya. Dan banyak yang mengira itu sudah mengalami breakout Bitcoin. Nah, tidak tahunya ya, setelah pembukaan candle di jam 12 siang tadi, ternyata Bitcoin mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman. Ya, sekitar berapa persen ya ini ya. Kita coba lihat di sini. Nah, setelah
dari sini ya. Nah, kalau sampai di sini kita fullkan saja dah ke bawah sampai jam 2 tadi malam. Nah, Bitcoin mengalami penurunan 3,55%. Untuk kalian yang memang tadi trading future, pasti kalian mengalami bias ya teman-teman, karena mengira market sudah akan breakout ya teman-teman, karena sudah menutup candle di sebelah sini ya. Nah, namun ternyata kembali dibanting turun lagi ya. Nah, akibatnya kalian bisa melihat di sini untuk likuidasi yang terjadi setelah penurunan yang cukup signifikan beberapa jam yang lalu. Nah, di sini bisa kalian cek untuk 1 jam ya, nih. Nah, kalian bisa perhatikan banyak trader yang terlikuidasi ya teman-teman, hingga mencapai berapa ini? Nah, hingga mencapai 246 juta US dollar ya teman-teman. Ini adalah trader-trader yang melakukan posisi long, dan mereka terkena likuidasi karena penurunan yang secara mendadak ya teman-teman. Ini terjadi sekitar 4 jam yang lalu. Nah, kalian perhatikan jam 12 malam ya, sampai jam 21 lah. Kita berkali-kali juga sudah sampaikan portofolio yang benar adalah 70-30 ya teman-teman. Kenapa? Alasannya di sini saya jelaskan. Nah, kita coba buka trading view ya. Nah, ini untuk contoh ya, seperti altcoin SUI. Mengapa kita jangan sampai terlalu banyak altcoin. Nah, di sini kalau kita lihat untuk SUI lawan BTC ya, harganya melemah ya teman-teman. Artinya harga SUI dibandingkan dengan harga Bitcoin malah lebih buruk ya teman-teman, karena mengalami penurunan. Nah, kita coba lihat untuk aset altcoin lainnya lah. Apa ya kira-kira, mungkin seperti yang tahun lalu hype lah, kayak Ondo BTC. Nah, di sini. Nah, ini untuk time frame weekly ya teman-teman. Nah, jadi secara mingguan harga Ondo sangat turun jauh dibandingkan dengan Bitcoin ya. Nah, di sini untuk saat dari Maret 2024 ya teman-teman. Oh, sorry, untuk November 2024 dia mengalami rally sampai Desember 2024. Nah, setelah itu ini menurun dibandingkan harga Bitcoin ya teman-teman. Saat Bitcoin mengalami penurunan, harga Ondo mengalami penurunan lebih parah dibandingkan harga Bitcoin. Nah, itulah kenapa alasan kita selalu menyebutkan alokasi portofolio 70-30 ya, dimana 70% Bitcoin dan sisanya adalah altcoin. Nah, di sini harga Ondo turun drastis dibandingkan dengan harga Bitcoin ya. Oke, kita cari contoh satu lagi lah. Untuk koin apa deh? Kira-kira untuk yang market cap-nya lebih rendah. Kalian bisa cari apa kira-kira untuk market cap yang lebih rendah. Nah, atau di sini Celestia ya teman-teman. Kita coba
Nah, untuk Celestia versus BTC ya teman-teman. Nah, di sini kalian dapat perhatikan bedanya. Nah, terus mengalami penurunan ya teman-teman, dan bahkan tidak mengalami apa namanya, breakout sama sekali jika dilawankan dengan Bitcoin. Untuk informasi selanjutnya, apa sih penyebabnya kenapa Bitcoin mengalami penurunan? Memang banyak sekali penyebabnya sebetulnya, di mana dampak perang, dan juga kemarin baru saja The Fed melakukan penahan suku bunga atau menunda pemangkasan suku bunga. Dan ini juga ada holder Bitcoin yang sudah aktif 11 tahun lalu ya membeli Bitcoinnya, dia baru saja menjual 300 Bitcoinnya. Nah, di sini kalian dapat perhatikan. Nah, dia aktif 11 tahun lalu ya teman-teman, mengalami inflow yaitu membeli 300 BTC. Dan baru saja menjualnya ya teman-teman. Nah, itulah salah satu penyebab tekanan jual di tengah ketidakpastian market, di mana The Fed menunda penurunan suku bunga, dan di Timur Tengah masih dar-dar-dor dengan perangnya ya teman-teman antara Israel dan Iran, sehingga menyebabkan kepanikan di seluruh global ya teman-teman. Nah, di sini kalian dapat perhatikan masih beritanya tentang Iran ya teman-teman. Masih tentang Iran dan Israel. Dan ini terus-terus menyebabkan sentimen negatif terhadap market. Ya, semoga segera berakhir ya ketegangan yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Iran ya. Dan semoga tidak merembet ke negara-negara lain seperti US atau Amerika Serikat. Semoga tidak ikut campur, atau dan negara-negara lain, sehingga yang dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah ya. Di tengah ketidakpastian dan di tengah tekanan jual yang tinggi di market Bitcoin, nah, kita dapat melihat di sini ternyata Bitcoin ETF inflow ya, selama 8 hari berturut-turut malah mengalami inflow ya teman-teman. Kalian dapat perhatikan di sini dari 9 Juni sampai 18 Juni kemarin, ternyata di tengah ketidakpastian atau di tengah fear ya, ketakutan di market, malah institusi membeli Bitcoin ya teman-teman. Di sini dapat kalian perhatikan secara 8 hari berturut-turut. Nah, apa sih sebenarnya yang kita tidak tahu, dan apakah mereka mengetahui hal yang tidak kita ketahui ya teman-teman. Nah, di sini juga yang kedua, ada kabar baiknya juga dari gubernur atau Federal Reserve ya. Kalau keliru silakan koreksi ya di kolom komentar. Yaitu Christopher Waller ya teman-teman, mengatakan bahwa akan ada kemungkinan pemotongan suku bunga lebih cepat, kemungkinan di bulan Juli untuk bulan depan ya teman-teman. Ya, memang jika memang itu diperlukan ya, semoga segera juga melakukan pemangkasan suku bunga untuk The Fed. Karena tanpa pemotongan suku bunga, arus masuk atau likuiditas yang masuk ke market berisiko akan sangat-sangat kecil sekali ya teman-teman, dibandingkan Federal Reserve atau The Fed melakukan pemangkasan suku bunga. Jika melakukan pemangkasan suku bunga saat-saat yang tepat, maka arus likuiditas di market akan bertambah ya teman-teman, sehingga menyebabkan untuk aset berisiko seperti Bitcoin biasanya
mengalami rally yang cukup signifikan. Nah, itu dia ya update market kali ini. Kalau menurut kalian saat terjadi koreksi seperti ini, kalian malah lebih memilih takut untuk membeli Bitcoin atau malah kalian melakukan buy the dip ya teman-teman, atau DCA. Sebetulnya ini menjadi opportunity yang bagus untuk buy the dip ya teman-teman, karena memang ini ditahan oleh area support yang kuat ya di sini, di area ini ya teman-teman. Kalian dapat perhatikan di sini. Nah, ini adalah area support yang cukup kuat ya teman-teman. Jika memang support ini tidak tertembus oleh penurunan atau seller ya, maka harga Bitcoin masih cenderung aman ya. Ya, masih ada kemungkinan memang Bitcoin mengalami penurunan sampai area 101 ataupun 102 ya teman-teman. Jadi keputusan di tangan kalian, kalian bisa membeli di harga berapa ya, 102 atau 101 ya, tergantung strategi kalian masing-masing ya teman-teman. Oke, sekian informasi yang dapat kita sampaikan untuk update hari ini ya teman-teman. Ya, kalau kalian memang suka terhadap video ini, jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan, tekan tombol subscribe-nya sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar setiap ada update informasi terbaru kalian dapat langsung mendapatkan notifikasi ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.